Analisa teknikal 15 April 2022. Nah, jadi beberapa hari absen ya, sorry. Dan memang kalau dilihat beberapa hari ini itu lebih volatil ya. Jadi turun, naiknya itu cukup lumayan lah, walaupun sebenarnya masih berada di sekitaran ini aja. Nah, untuk hari ini seperti apa? Jadi kalau kemarin itu sempat sebenarnya udah katanya double bottom gitu ya, saya banyak dengar analis bilang, dan juga sudah mulai valid, wah tapi ternyata nggak bisa breakout, down lagi kemarin malam. Nah hari ini seperti apa? Oke, seperti biasa kita lihat data dulu. Yang pertama yang paling penting itu on-chain. Kalau on-chain itu bearish ya masih. Untuk fear and greed itu juga balik lagi ke extreme fear. Sebenarnya itu masuk akal ya karena penurunan kemarin cukup signifikan juga. Jadi 6 poin turun dari fear kemarin. Walaupun sebenarnya kalau kemarin pagi siang gitu cukup bagus ya market. Di VIP juga saya juga malahan ada share juga di grup umum gitu ya posisi saya gitu, walaupun memang ya di VIP pasti lebih dulu lah karena mereka juga udah membayar gitu ya, udah berlangganan, saya harus apresiasi itu. Nah jadi kemarin tuh ya harusnya sudah banyak yang untung juga, walaupun ngelong juga masih oke, kecuali malam mulai waktu drop itu pun saya sudah sebenarnya nggak ambil posisi lagi gitu, udah tahu kira-kira ya market kayaknya agak-agak volatil nih, agak ngeri gitu ya, jadi saya lebih baik ya udah skip dulu deh untuk malam, dan benar ternyata ya memang turun drastis. Oke, untuk hari ini kalau kita lihat dari secara teknikal itu masih di bearish ya, technical score-nya, trend history, candlestick juga masih bearish. Ini juga baru saya tahu ada baru ya, ini Bitcoin news diambil dari Crypto Panic, good juga. Jadi mungkin bisa nantinya mau menjadi one stop solution kali ya untuk kripto gitu. Walaupun kalau saya ambil dari berbagai apa namanya sumber gitu ya supaya lebih valid. Contoh kalau misalnya kayak gini, open interest ya masih flat, ada kecenderungan sedikit naik, tapi ya nggak berarti banyak ya. Untuk ini apa namanya funding rate juga masih di sekitaran 0 gitu. Menurun sedikit lah. Jadi ini sebenarnya netral ke bearish, kurang bagus. Bagaimana dengan akumulasi whales? Nah, akumulasi whales juga sebenarnya menurun ya. Nah, dari yang kemarin harga tinggi itu menurun udah. Nah, ini harga turun lagi adalah sedikit, tapi ya lebih cenderung kalau kita lihat tren masih menurun. Kalau dari exchange inflow BTC gitu ya, masih kurang, ya masih biasa aja, flat. Jadi hari ini kemungkinan pergerakan lebih ke arah sideways menurut saya. Sideways mungkin ke bearish gitu ya. Nah ini yang agak sedikit bagus karena ada penurunan jumlah stok BTC di exchange dan biasanya itu bagus, berarti apa namanya stok BTC ya di exchange sedikit menandakan banyak yang mungkin menariknya ke wallet gitu ya, walaupun ya, ini nggak termasuk hitungan dalam DEX gitu ya. Jadi ini exchange yang memang bisa di tracking aja gitu. Centralized lah lebih banyak. Jadi kalau di centralized mereka mau jual segala macam juga bisa sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, ini data yang cuma bisa kita ambil, ya kita coba simpulkan kira-kira analisa market hari ini kemana. Nah, kalau lihat tentu lebih ke arah bearish ya tadi itu. Jadi netral ke bearish. Nah, kalau kita lihat POC-nya juga di sini, volumenya besar di sini, dan sini resistennya, secara simple logikanya itu tentu dia akan berusaha naik ya. Ini juga ada VWAP-nya di sini. VWAP ini juga dari volume ya, walaupun di average gitu, weighted average price-nya. Jadi kemungkinan memang kalaupun dia naik tinggi, max di sini. Nah, kalau dia udah tembus VWAP-nya itu, nah biasanya tandanya bagus. Contohnya seperti ini, tembus gitu, nah, tandanya bagus nih. Walaupun sini masih ada resisten, tembus nggak gitu ya. Jadi ada beberapa apa namanya resisten kalau saya pribadi lihatnya ya. Pertama mungkin ini dan VWAP. Kalau udah tembus ya berarti mungkin di sini setelahnya. Nanti kita lihat lagi. Ini tentu untuk time frame 1 jam ya.
Nah, apa namanya, kalau misalnya nggak tembus, ada potensi breakdown lagi ke bawah gitu. Nah, kalau tembus ke bawah juga begitu, ke support. Ya begitulah. Kalau saya, ini juga mungkin teman-teman lihat ya, apa namanya, oh ini indikator yang baru gitu. Kalau kemarin-kemarin saya pakai yang agak lebih rumit itu ya, saya bilang oh mengenai apa namanya ada belt segala macam. Nah ini saya pakai yang agak lebih simple supaya teman-teman juga bisa apa namanya lebih dimengerti gitu ya, dan juga ini semuanya free kecuali volume ini, jadi mungkin teman-teman juga bisa analisa sendiri, itu maksud saya. Dan saya sendiri pun pribadi memang suka gitu ganti-ganti indikator supaya ya memang kalau kita analis gitu ya, atau memang hobi, kalau saya hobiis lah, nggak bilang analis mungkin kerjaan full time segala macam ya, kalau saya lebih ke hobi, suka, jadi hampir tiap malam saya lihat gitu indikator apa yang kira-kira cocok. Oh, hasilnya bagaimana saya catat, kira-kira saya kumpulkan datanya. Nah, sejauh ini juga lumayan bagus. Saya dulu juga udah pernah pakai sebenarnya dan simple menurut saya. Jadi ya cukup-cukup apa namanya memberikan gambaran lah kira-kira market seperti apa. Nah, jadi kalau begini, kalau bearish misalnya dia nggak nyampe seperti sekarang ya ada kecenderungan turun mungkin sampai ke sini dulu nih. Sampai ke POC dulu. Nah, jadi sideways di sini. Kalau misalnya jelek banget, ya bisa sampai ke support sini gitu ya, atau ke daily-nya, support 4 jam atau support daily. Nah, ini gampang ya, teman-teman juga pasti lihatnya gampang. Nah, tinggal berapa kira-kira? Oke, untuk support POC itu sekitaran 40.000 lah gampangnya. Kalau 4 jam itu di sekitar 39.700, 39.500. Nah, itu aja yang paling dekat dulu. Kalau paling jauh itu sampai 39.200. Jadi kalau ada yang bilang sampai 38.000, ya bisa. Ini karena ada lagi ya support di sini. Tapi kita nggak usah ngomong jauh dulu lah. Walaupun selalu ada kemungkinan. Tapi kalau saya kan memang scalper, jadi lebih seneng lihat time frame yang agak lebih kecil gitu. Nah, resistennya tadi di sini 40, 400 ya, sekitaran, atau 40, 700 yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau misalnya mau nge-short, ya mungkin sekitaran sini. Yang mau ambil resiko, ya mungkin sudah di sini udah lebih, udah oke juga gitu, tapi lihat aja SL-nya jangan terlalu jauh-jauh gitu. Karena kalau tembus, ya begini contohnya, tembus ya bisa tembus lumayan gitu ya atau begini, malahan begini juga ada kemungkinan. Jadi ya itulah kita harus selalu memikirkan resikonya sebaiknya seperti apa. Kalau misalnya untuk ngelong ya mungkin dari support sini tadi ya atau paling bawah ini paling bagus gitu. Nah, misalnya kayak gini. Walaupun seperti contoh kemarin sudah sampai ke support sini, itu kan pasti pada takut semua ya. Apalagi nggak usah teman-teman deh, saya pun masih ragu gitu. Kemarin misalnya sampai di sini kan mau ngelong di sini ya masih mikir gitu ya. Apalagi di sini ada pernah di rejectnya lumayan gitu. Jadi jangan paksa lah. Kalau misalnya nggak sesuai setup kita, ya udah nggak usah harus masuk posisi gitu kan, nggak ada yang maksa gitu. Kalau misalnya memang kira-kira risk and reward-nya menarik, boleh kita coba gitu ya. Jadi ada beberapa tipe trader gitu yang saya tahu dan saya pun mengalami juga gitu ya, makanya ini saya mau share. Ada yang trader yang memang eh, gatel tangannya gitu ya. Jadi melihat posisi, wah ini kira-kira bagus nih untuk nge-short nih, nggak mau nunggu segala macam, ya udah coba nge-short langsung. Ya it's okay gitu ya, karena memang mungkin nggak naik sampai sini, dia bisa langsung turun, short ya jadi udah untung. Nggak ada salahnya, cuman maksudnya kalau memang kita tradernya seperti itu, alokasi margin disesuaikan lah. Jadi jangan terlalu gede-gede banget. Kalau misalnya memang sesuai setup kita gitu ya, misalnya kayak di sini, wah support banget ini udah yakin dia udah nembus misalnya di sini. Hajar kita mau ngelong misalnya ya. Itu bisa mempertimbangkan margin yang agak gede gitu. Jadi sesuaikan, fleksibel aja sesuai apa kalau menurut saya trading itu ya. Jadi kalau misalnya memang tipe tangannya yang gatel, yang suka lihat HP terus langsung ambil posisi, ya marginnya santai lah, jangan gila-gilaan, leverage jangan rata kanan, bahaya gitu ya. Karena biasanya kalau trader tipenya yang seperti itu sering trading gitu, sering dan juga takutnya kalau kita memang bukan pro, emosian gitu ya.
wah ini misalnya dia mantul sedikit, wah mau nge-short lagi, tambah lagi gitu ya, wah sampai sini nge-short lagi misalnya, mau average up atau apa ya. Ya janganlah maksud saya gitu. Jadi kita tetap harus ada disiplinnya walaupun memang tangan suka gatel gitu. Itu tipe yang pertama. Kalau tipe yang kedua ya tentu yang lebih tenang, biasanya nunggu setup yang pas gitu. Nah, kalau misalnya ini memang hari ini cuma di sini doang misalnya geraknya, ya udah nggak dipaksain gitu ya. Udahlah, nggak usah ambil posisi gitu misalnya. Ya udah, nggak ada salahnya gitu kan, kerjaan lain kita masih ada gitu ya. Ada yang memang teman-teman full time trader juga mungkin nggak apa-apa gitu. Trading tuh nggak harus profit setiap hari, mending profit sekali sebulan daripada tiap hari loss-nya lebih banyak gitu kan ya. Yang ngapain gitu, kita intinya lihat endingnya seperti apa. Nah, itu mungkin masukan aja dari saya ya. Oke, secara teknikal kalau kita lihat seperti itu. Nah, coba kita lihat, saya ada 2 pane sebenarnya. Nah, ini saya pakai, apa namanya, indikator berbeda lagi nih. Nah, makanya biar menarik ya, teman-temannya bisa lihat juga. Ini saya pakai yang lebih kecil kalau saya mau scalping. Nah, misalnya contoh ini, 15 menit ya. Nah, ini sama sih sebenarnya support resistennya mirip-mirip lah ya. Cuma beda di time frame aja, tapi sebenarnya posisinya agak mirip-mirip. Nah, yang ini ada yang namanya volatility stop. Jadi kalau misalnya volatility apa namanya, ini biasanya menunjukkan juga secara nggak langsung arahnya, walaupun belum tentu tepat lah. Seperti contohnya ini, kalau misalnya ada tanda apa namanya tanda begini, berarti ada perubahan gitu, tanda arrow merah begini ada perubahan, mungkin dari short. Nah, misalnya ini ya, ini dari bullish warna biru ini turun nih karena ada perubahan, dia juga mentok di resisten, jadi turun ke apa namanya menjadi bearish. Nah, ini dia ada tanda mungkin naik nih. Tapi kan tetap kemungkinan, namanya indikator ya, apalagi apa namanya time frame kecil gitu. Nah, jadi ini sebagai pertimbangan kita aja. Walaupun kalau menurut saya sih sejauh ini masih lebih ke apa namanya bearish ya, kita berdasarkan tadi data segala macam. Jadi ya ini mungkin kurang tepat, mungkin. Ya, itu makanya kita sesuaikan aja. Terus kita lihat lagi misalnya ini juga dari volume. Kalau saya sih lebih senang ke volume ya. Jadi beberapa indikator ini saya lihat dari volume karena volume itu nggak bisa bohong gitu. Pasti apa namanya kalau harga bisa naik turun walaupun volume bukan walaupun malahan kalau volume lebih kecil harga kemungkinan volatilitasnya naik kan. Jadi bisa naik dulu tinggi, totalnya dropnya jauh karena volumenya kecil gitu. Nah, tapi kalau volumenya besar, harga cenderung lebih stabil. Sebenarnya bagusnya begitu ya. Jadi kita enak sebenarnya trading. Makanya juga orang saham apa-apa ya takut di kripto itu karena volatilitasnya ini. Kemarin naik sampai 40 sekian gitu kan. Hari ini apa kemarin-kemarin maksudnya ya, hari terus kemarin breakdown lagi ke 39 gitu kan. Hari ini gimana lagi nih, naik atau 38 kali atau ke 42 ya, who knows gitu ya. Jadi volatilitas cukup tinggi memang. Nah, cuma kalau yang suka sih ya suka gitu, tergantung lah ya risk appetite masing-masing. Oke, jadi kalau dari sini dia melihatnya seperti itu. Nah, sebenarnya bukan lebih ke arahnya ya kalau volatility ini, lebih ke arah stop loss-nya. Jadi bukan ke arah marketnya kemana gitu. Dia cuma menunjukkan oke ini di resisten sudah tembus sempat, nah jadiin support. Nah, apakah dia bakal tembus lagi di sini? Nah, itu ya. Itu kan dari time frame kecilnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini sebenarnya patokan stop loss yang cukup bagus. Kalau misalnya kita mau nge-short nih, ini ya contoh dari nge-short misalnya di sini. Dia sudah ada patokan di sini berarti. Kalau lebih dari sini, ya trennya berubah lagi kan. Kemungkinan juga bakal long lagi, warnanya biru lagi gitu. Jadi ya stop loss di sini aman untuk nge-short. Semakin di bawah posisi kita, misalnya di sini, stop loss-nya gila, itu kan jauh banget. Karena ya dia harus tembus ke sini supaya trennya balik lagi. Nah, misalnya di sini, berarti ini apa nih? Nah, ini kan di tengah-tengah sebenarnya ya. Kalau ragu ya nggak usah. Tapi sebenarnya stop loss ya kita bisa malahan lebih tinggi dari ini ya. Jadi sedikit banget bisa kita atur. Jadi resikonya lebih apa namanya lebih terukur lah kalau misalnya mau nge-short atau mau ngelong ya kalau ngelong agak-agak lebih ribet ya. Berarti bisa sampai ke support sini kalau mau pakai stop loss-nya.
Nah, jadi kembalikan aja ke masing-masing ya. Oh ya, saya lupa tadi untuk presetnya kita udah lihat belum ya? Tapi saya rasa beres semua. Mungkin yang time frame kecil. Nah, oke, time frame kecil 15 menit lebih ke buy ya, sesuai ini ya. Walaupun kalau time frame kecil, ingat bukan jadi patokan. Kecuali mau scalping atau apa gitu ya. Tapi kalau kayak tadi ngelong di sini pun kan sedikit banget dapatnya. Ya, strategi masing-masing lah. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari sini, ini memang posisinya masih di resisten ya, sama apa namanya yang tadi itu kalau kita bandingkan coba ya. Nah, mendekati resisten ya. Jadi sesuai gitu. Nah, terus kalau kita lihat secara apa namanya ada ini namanya ada exhaustion segala macam, ini memang lebih ke arah sudah mulai mau kuning. Kalau kuning lagi ini itu lebih ke arah bearish. Nah, ini juga dalamnya merah gitu ke arah bearish. Volume juga menurun gitu ya. Momentum dari hijau jadi putih biasanya berubah menjadi merah ke bawah. Ini merah, putih, nah dia begitu. Tapi nggak selalu hijau bisa langsung merah ya. Namanya indikator ya seperti itulah. Kita cuma bisa lihat posisi apa namanya terbaik kita juga kira-kira mau seperti apa. Kalau saya preferensinya yang tadi ya lihat risk reward aja dan saya tipe trader yang memang nomor 2 tadi. Jadi kalau nggak perfect setup ya udahlah gitu, jangan dipaksa. Apa boleh buat. Karena berapa kali kalau kita lagi tangan gatel gitu ya, ujung-ujungnya lebih loss gitu. Kecuali memang ya udahlah iseng-iseng nih nggak ada kerjaan segala macam, alokasi margin juga udah ikhlas, kalau loss ya oke. Kalau enggak ya jangan deh, ngapain gitu ya. Masih banyak hal lain bisa kita lakukan. Jadi analisa simple untuk apa namanya hari ini seperti itu ya. Kesimpulannya apa? Lebih netral ke bearish. Paling aman kalau mau nge-short dekat resisten, nah, atau di sini gitu ya, supaya risk reward-nya besar. Walaupun di time frame kecil ada kemungkinan perubahan tren, tapi belum pasti. Mau lebih pasti ya tunggu break resisten gitu. Apalagi nggak usah sampai sini mungkin, sampai ke VWAP-nya aja udah cukup lumayan gitu ya. Tapi perlu dilihat juga, pernah terjadi seperti ini, jadi kenaikan nggak begitu tinggi, ya drop lagi udah. Nah, jadi scalping aja kalau posisi di sini. Nah, itu disesuaikan aja oleh teman-temannya, paling aman tentu ya di support kalau mau ngelong. Seperti di sini misalnya ya. Nah, jadi disesuaikan. Oke, semoga bermanfaat dan stay safe di market tentunya ya. Apalagi hari ini hari Jumat. Nah, itu kan volume sudah mulai menurun pasti kalau sudah mau masuk Jumat, Sabtu, Minggu ya seperti biasalah. Dramanya banyak gitu ya. Jadi hati-hati aja dan tentu terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, juga share serta komen gitu karena itu juga merupakan bentuk dukungan teman-teman, support teman-teman ke saya. Saya sangat berterima kasih. Dan saya harap juga supaya ini terus memberikan manfaat ke teman-teman yang menonton gitu ya. Kalau misalnya ada apa namanya request indikator, ada request apa namanya mungkin mau pakai indikator yang kemarin atau seperti apa, boleh share aja, tulis aja di komentar gitu. Nanti pasti saya pertimbangkan kira-kira paling bagusnya seperti apa. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat hari Jumat. Bye.